Tentang surga Allah katakan kesibukannya, inna ashabal jannah, sungguh penghuni surga itu fi syughulin fakihun, mereka sibuk bersama dengan istri mereka, mereka sibuk dengan pasangan mereka, mereka sibuk di atas dipan-dipan mereka, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, mereka sibuk menikmati apa yang telah Allah sediakan kepada mereka. Kita mungkin bayangin, emang nggak bosan apa ya? Maka itu yang membedakan kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Bagaimana kalau bidadarinya yang turun? Subhanallah, Masya Allah. Ya, kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus, habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi, gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Lah, kalau sekarang 1 jam sudah klepak-klepak. Kalau sekarang nggak main, capek. Ada yang mati karena jantungan, nggak kuat jantung. Udah usia 40 ke atas saja, udah mulai, maaf sayang, abang capek. Dan lelaki ini pula di hari akhirat, Rasulullah mengatakan setiap lelaki di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan dipasangkan dengan 2 wanita sekurang-kurangnya daripada alam dunia ini, dan 70 daripada bidadari yang diciptakan Allah secara serta-merta. Bicara tentang bidadari, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, saya lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa, yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka, agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran urban atraba li ashabil yamin."
Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa, tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Waja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allah musta'an. Berhenti deh, berhenti. Selesai. Aduh, gimana? Anda juga nggak enak ya. Besok pengajian bapak-bapak saja baru saya jelaskan secara terperinci. Dilanjutkan. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang indahnya bidadari tersebut dalam banyak ayat. Di antaranya Allah mengatakan apa? Qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat kecuali suami mereka. Allah ciptakan bidadari-bidadari ini hanya untuk suaminya. Antum bayangkan, ada seorang wanita yang tidak pernah kenal lelaki kecuali antum. Dia tidak tahu namanya lelaki kecuali si fulan ini adalah lelaki. Antum itulah yang paling top, yang paling ganteng, padahal antum hitam, pesek, pendek. Tapi itulah lelaki yang dia tahu, itu yang paling top menurut mata dia. Dia tidak pernah lihat lelaki lain, tidak sempat untuk membandingkan dengan lelaki lain. Para bidadari demikian, qasiratut tarf, pandangannya hanya tertuju pada antum. Konsentrasinya bagaimana bisa memuaskan antum. Allah mengatakan lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Sama sekali tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, dan jin pun tidak pernah sentuh dia. Bagaimana posisi nafsu seperti halnya nafsu yang ada di dunia? Apakah ada keinginan suami menggauli istri atau bidadarinya di surga? Tentu saja ada, tidak usah khawatir. Padahal bahasanya nanti bab akan datang itu ya. Sudah buru-buru. Gampang, cari medan jihad, perang, mati syahid, langsung dapat. Nah, jadi ada insya Allah itu keinginan, ada nafsu, ada dijelaskan panjang lebar. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu. Dan setiap istri di surga, dari di bidadari atau istri di dunia, setiap habis digauli kembali perawan lagi. Setiap saat. Gitu kan? Seperti itulah yang terjadi, kuasa Allah. Tidak usah terlalu banyak bujang di sini. Kalau banyak dijelasin, nanti mengkhayal yang tidak-tidak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, perempuan kalau dia sudah cinta satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi 2, itu perempuan error. Kalau laki-laki enggak, laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Tapi Allah mengharamkan lebih. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, 1 saja cukup. Kalau cukup 1 cukup. Tapi ada laki-laki yang tak cukup 1. Kenapa? 300 tenaga kuda.
Ini solusinya poligami. Jadi nikmat surga itu bukan cuman perempuan, bukan cuman sungai mengalir. Nikmat terindah adalah wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah bercahaya ila rabbiha nazir. Thank you for the happiest year of my life.